Assalamualaikum, kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang kerajaan Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Kalingga dan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Kalingga. Lokasi Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa. Lokasinya diduga berada di Jawa Tengah, berbatasan dengan Kerajaan Galuh di sebelah barat. Pusat kekuasaannya kurang lebih ada di antara Pekalongan dan Jepara di pantai utara Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Prabu Wasumurti hampir bersamaan dengan Raja ke-8 Tarumanegara. Raja yang memerintah Kerajaan Kalingga yaitu 1. Prabu Wasumurti, 2. Prabu Wasugeni, 3. Prabu Kiratasinga, 4. Prabu Kartikeyasinga, dan 5. Ratu Sima. Kehidupan ekonomi. Kegiatan ekonomi Kerajaan Kalingga diketahui dari beberapa berita Cina. Dinyatakan bahwa penduduk Holing menghasilkan kulit penyu, emas, perak, cula baja, dan gading gajah. Kerajaan Holing amat makmur dan ditemukan sebuah gua yang menghasilkan garam. Penduduknya ahli membuat minuman keras dari bunga kelapa. Kerajaan ini diduga mendirikan pusat perdagangan keluar wilayah melalui pelabuhan di Pekalongan ataupun di pesisir kuno antara bagian utama Pulau Jawa dengan Gunung Muria. Kehidupan sosial budaya. Penduduk Kalingga hidup dengan teratur. Ketertiban dan ketentraman sosial di Kalingga dapat berjalan dengan baik berkat kepemimpinan Ratu Sima yang tegas dan bijaksana dalam menjalankan hukum dan pemerintahan. Dalam menegakkan hukum, Ratu Sima tidak membedakan antara rakyat dengan anggota kerabatnya sendiri. Berita mengenai ketegasan hukum Ratu Sima pernah didengar oleh Raja Tasih. Tasih adalah sebutan Cina untuk kaum Muslim Arab dan Persia. Raja Tasih lalu menguji kebenaran kabar tersebut. Dia memerintahkan anak buahnya untuk meletakkan satu kantong emas di jalan wilayah kerajaan Ratu Sima. Selama 3 tahun, kantong itu dibiarkan tergeletak di jalan dan tidak seorang pun berani menyentuh. Setiap orang melewati kantong emas itu berusaha menyingkir. Pada suatu hari, putra mahkota tidak sengaja menginjak kantong itu sehingga isinya berhamburan. Kejadian ini membuat Ratu Sima marah dan memerintahkan hukuman mati untuk putra mahkota. Akan tetapi, para menteri berusaha memohon pengampunan untuk putra mahkota. Ratu Sima menanggapi permohonan itu dengan memerintahkan agar jari kaki putra mahkota yang menyentuh kantong emas dipotong. Peristiwa ini adalah bukti ketegasan bahwa Ratu Sima dalam menegakkan hukum. Peninggalan Kerajaan Kalingga yaitu Prasasti Tukmas ditemukan di lereng Bukit Gunung Merapi di Dusun Dakawu, Desa Lebak, Kecamatan Grabak, Magelang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Prasasti ditulis menggunakan huruf Palawa dalam bahasa Sanskerta. Prasasti Sojomerto ditemukan di Desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti menggunakan aksara Kawi dalam bahasa Melayu kuno. Candi Angin ditemukan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Candi Bubrah merupakan salah satu candi Buddha yang berada dalam kompleks Candi Prambanan, tepatnya di antara Percandian Rara Jonggrang dan Candi Sewu. Situs Puncak Songolikur ditemukan di puncak Gunung Muria, yakni Rahtawu, tidak jauh dari Kecamatan Keling. Di area situs ditemukan 4 arca batu, yakni 1. Arca Batara Guru, 2. Narada, 3. Togok, 4. Wisnu. Di kawasan situs juga ditemukan 6 tempat pemujaan yang letaknya tersebar dari arah bawah hingga menjelang puncak gunung. Masing-masing diberi nama pewayangan: Bambang Sakri Abiyasa, Jonggring Saloka, Sekutrem, Pandu Dewanata, dan Kamunuyusa. Kerajaan Sriwijaya. Lokasi Kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan observasi sekitar tahun 1993, Pierre Lewis Manguin menyimpulkan bahwa pusat Sriwijaya berada di Sungai Musi, antara Bukit Seguntang dan Sabo Kingking, terletak di Provinsi Sumatera Selatan sekarang, tepatnya di sekitar situs Karanganyar yang kini dijadikan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Raja yang memerintah yaitu 1. Raja Daputra Hyang atau Sri Jayanasa, 2.
Raja Darmasetu. 3. Raja Balaputra Dewa. 4. Raja Sri Sudamani Warmadewa. Dan 5. Raja Sanggrama Wijaya Tugawarman. Kegiatan ekonomi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Pada awalnya, kehidupan ekonomi masyarakat Sriwijaya bertumpu pada bidang pertanian. Namun dikarenakan letaknya strategis, yaitu di persimpangan jalur perdagangan internasional, membuat hasil bumi menjadi modal utama untuk memulai kegiatan perdagangan dan pelayaran. Kehidupan sosial budaya ditandai dengan kegiatan perniagaan di Selat Malaka yang menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan besar dan pengaruh kuat agama Buddha pada masyarakat. Kerajaan Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu kuno yang menjadi dasar dari bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya yaitu Prasasti Kedudukan Bukit tahun 682 Masehi. Bukti pertama pendirian Kerajaan Sriwijaya dan berisi informasi pertama mengenai rajanya Dapunta Hyang. Prasasti Talang Tuwo tahun 684 Masehi berisi informasi lebih lanjut mengenai nama raja pertama Sriwijaya yang lebih jelas, yaitu Dapunta Hyang Srijayanasa. Prasasti Likor Thailand tahun 775 Masehi berisi informasi mengenai kekuasaan Sriwijaya di Likor dan pendirian Kuil, menjelaskan mengenai nama Raja Sri Indrawarman dan Dharanindra. Prasasti Kota Kapur tahun 686 Masehi berisi kutukan terhadap mereka yang membangkang terhadap Sriwijaya. Prasasti Telaga Batu berisi kutukan-kutukan bagi mereka yang tidak mau mematuhi perintah raja, pengkhianat, mata-mata dari penguasa wilayah di dalam mendala Sriwijaya, bersekutu menentang Sriwijaya, serta tak patuh pada apapun yang menjadi keputusan Maharaja Sriwijaya. Sekian, terima kasih atas penjelasan dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.